Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalia Azahra, Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 2020203861211058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Ekonomi Makro, yang dimana di dalamnya terdiri atas 5 materi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi, yang kedua, sistem ekonomi Islam, yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian, yang keempat, uang dalam ekonomi, serta yang kelima, sistem moneter. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau suatu negara dalam mengatur kehidupan ekonominya, dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Sistem ekonomi itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar bebas atau biasa disebut dengan kapitalis atau liberal. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando yang biasa disebut dengan sosialis atau etatisme. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, harga-harga dibentuk di pasar bebas. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Yang keempat, campur tangan pemerintah sangat sedikit atau bisa dibilang sangat terbatas. Yang kelima, modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Yang ketujuh, didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau sosialis. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang mengkehendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Ciri-ciri dari ekonomi sosialis yaitu 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 5. Harga dan penyuluran barang dikendalikan oleh negara. 6. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu 1. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 2. Pemerintah menyusun peraturan perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi. 3. Swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kewajaran ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. 6. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia memadukan dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, dan menjadi sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Adapun pelaku-pelaku ekonominya yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Ekonomi demokrasi Pancasila sendiri memiliki definisi yaitu suatu sistem perekonomian yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pemimpin dan pengawasan pemerintah. Adapun ciri-ciri dari ekonomi demokrasi Pancasila yaitu 1. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. 2. Manusia dipandang secara utuh bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial. 3. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan sosial. 4.
Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. 5. Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Adapun alasan Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yaitu dikarenakan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang paling cocok untuk diterapkan dengan berdasarkan kepada kebebasan rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua yaitu sistem ekonomi Islam, yang dimana pengertian dari sistem ekonomi Islam ini adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Masuk ke dalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Di dalam ruang lingkup sistem ekonomi Islam terdapat tantangan dan hambatan yang nantinya akan membangun kegiatan ekonomi yang dijalankan. Adapun ruang lingkup sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama ba'i, 2 akad, 3 syirkah, 4 mudharabah, 5 musyawarah, 6 musaqah, 7 qiyar, 8 ijarah, 9 istisna, 10 ran atau gadai, 11 wadiyah, 12 wakalah, 13 amin atau asuransi, 14 qard, 15 ba'i al-wafa. Adapun keunggulan dari sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam bersumberkan dari wahyu, bukan pemikiran manusia. Yang kedua, peraturan ekonomi Islam sesuai dengan fitrah, bukan nafsu. Yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, ekonomi Islam menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu. Yang kelima, ekonomi Islam mengutamakan metode yang dapat menjamin keadilan. Setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Nah, adapun kekurangan atau kelemahan dari sistem ekonomi Islam yaitu 1. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. 3. Pendidikan masyarakat yang materialisme. 4. Praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. 5. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam masih dibilang sangat kurang. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian negara. Terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara. Di antaranya yaitu 1. Peran stabilitasi. Peran stabilitasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi sosial, politik hukum, pertahanan, dan keamanan. Kedua, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, peran distribusi. Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah terbagi atas 2, yaitu intervensi pemerintah secara langsung dan intervensi pemerintah secara tidak langsung. Adapun intervensi pemerintah secara langsung seperti penetapan harga minimum dan penetapan harga maksimum. Lalu, intervensi pemerintah secara tidak langsung seperti penetapan pajak dan pemberian subsidi. Selanjutnya, materi keempat, yaitu uang dalam ekonomi. Adapun pengertian uang dalam ekonomi secara konvensional dan secara ekonomi Islam tidak jauh berbeda, di mana uang adalah suatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Kriteria uang. Ada 8 kriteria uang, yaitu yang pertama, ada jaminan. 2. Diterima umum. 3. Nilai yang stabil. 4. Mudah disimpan. 5. Mudah dibawa. 6. Mudah dibagi. 7. Tidak mudah rusak. Dan 8. Penawaran harus elastis. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua, berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi 2, yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Yang ketiga, berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang kertal dan uang giral. Yang keempat, berdasarkan kawasan, uang dibagi menjadi 3, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Adapun perbedaan uang dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yaitu
Yang pertama, pada sistem ekonomi Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan pada sistem ekonomi konvensional, uang seringkali diartikan dengan modal. Yang kedua, pada sistem ekonomi Islam, uang adalah public goods, sedangkan pada sistem ekonomi konvensional, uang atau modal adalah private goods. Yang ketiga, pada sistem ekonomi Islam, uang adalah flow compact, sedangkan pada sistem ekonomi konvensional, uang atau modal adalah flow compact bagi Fisher. Yang keempat, pada sistem ekonomi Islam, modal adalah stock compact, sedangkan pada sistem ekonomi konvensional, uang atau modal adalah stock compact bagi Cambridge School. Materi yang terakhir yaitu materi yang kelima, kebijakan moneter. Adapun pengertian dari kebijakan moneter dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yakni di mana kebijakan moneter merupakan suatu kebijaksanaan yang digunakan untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Adapun tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata dan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya 1. Kebijakan diskon 2. Operasi pasar terbuka 3. Kebijakan rasio cadangan wajib 4. Penetapan suku bunga acuan 5. Imbauan moral. Itulah tadi materi-materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.